Baik, Bapak Ibu, selamat siang. Sebelumnya saya membuka kegiatan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. izin bertanya dulu, apakah sudah terdengar jelas suara saya, Bapak Ibu semua? Oh, mohon maaf, sepertinya Jelas, ibu-ibu, Bu. ibu-ibu semua sepertinya di sini ya. Ibu-ibu yang cantik, guru-guru yang hebat dari seluruh SD ya, ini ibu-ibu ya. Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Selviawati Rudiansa. Kebetulan saya sedang menjalankan pendidikan guru penggerak. Pada tahun 2024 ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10. Pada hari ini saya melakukan kegiatan yaitu mengenai modul 1.4 saya yang berjudul Budaya Positif, di mana kita akan menjabarkan pengalaman-pengalaman kita yang ada di sekolah, budaya positif apa yang kita sudah terapkan di sekolah dan belum diterapkan di sekolah. Baik, mungkin kita akan bahas setelah ini ya Bapak Ibu semua ya. Sebentar nih, sepertinya ada yang bergabung lagi. Oke, terima kasih yang sudah bergabung, Ibu Regina. Oke, baik. Saya sebelumnya akan menyapa satu-satu dulu ya Bapak Ibu ya. Selamat siang Ibu Fatimah. Terima kasih sudah bergabung. Ada Ibu Novianti, terima kasih. Ada Ibu Ika, Bu Asriani, Ibu Regina, dan Ibu Dewi. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan ini akan bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Amin. Ya Rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, saya mohon izin share materi saya pada hari ini. Sebentar. Oh ya, sebelum saya share, saya mau menyampaikan kesepakatan kelas kita pada hari ini, di mana ketika saya menjabarkan materi, mungkin Bapak Ibu berkenan untuk mematikan, memute mikrofon masing-masing. Jika ada yang ingin disampaikan, boleh mengangkat tangan, dan pada di sesi akhir, nanti saya akan membuka sesi tanya-jawab. Bisa disepakati Bapak Ibu-Ibu semua? Oke, terima Bisa, kasih. Bu. Siap, baik. Saya langsung lanjutkan untuk memberikan materi pada hari ini. Sebentar. Sudah terlihat jelas, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke. Baik, saya akan menyampaikan yaitu tadi modul 1.4 koneksi antar materi yaitu tentang budaya positif. Di mana budaya positif ini yang kita lihat ada di lingkungan pendidikan kita itu di sekolah kita berada. Sebelumnya, mohon maaf sebentar, belum saya play dulu. Oke. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang budaya positif itu apa dan seperti apa, saya ingin menjelaskan dulu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, di sini saya mengambil garis besarnya yaitu pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, di mana kita sebagai pendidik di sini hanya menuntun, mengarahkan anak-anak kita, anak-anak peserta didik kita untuk menemukan minat dan bakatnya mereka masing-masing. Bapak Ibu ya, seperti kita ini pendidik ini seperti diibaratkan sebagai petani Bapak Ibu. Seperti petani yang menanam bibit, kemudian merawatnya, menjaganya, seperti anak kita sendiri. Nah, peserta didik kita seperti itu. Kita didik mereka, kita bimbing mereka, kita arahkan mereka, kita tuntun mereka mencapai kodratnya masing-masing, Bapak Ibu sekalian ya. Sebentar ada yang bergabung lagi. Ini ada Ibu Ica, selamat datang Ibu Ica. Terima kasih banyak atas kehadirannya pada siang hari ini. Kemudian kita lanjutkan dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini. Sebentar Bapak Ibu. Nah, bagaimana mewujudkan pendidikan menurut KHD tadi, yaitu menurut Ki Hajar Dewantara? Untuk mewujudkan siswa-siswa impian ini, saya harus memiliki nilai-nilai guru penggerak. Yaitu yang pertama ada 5 nilai-nilai guru penggerak yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu berpihak pada murid, yang kedua mandiri, ketiga inovatif, kolaboratif, dan yang terakhir ada reflektif. Kita jabarkan lagi satu-satu. Yang pertama, berpihak pada murid. Di mana kita sudah mengubah
cara pengajaran kita itu tidak teacher center lagi, tidak berpusat kepada guru, melainkan kita mengubahnya menjadi berpihak pada murid. Di mana pembelajaran ini kita fokuskan untuk murid-murid yang mengembangkan, untuk murid-murid yang bebas menjalankan apa yang mereka mau. Kita tinggal menuntun dan mengarahkannya saja. Itu yang berpihak pada murid. Yang kedua, mandiri. Mandiri ini, guru itu harus mandiri yang maksudnya seperti apa? Sebelum kita menyampaikan pembelajaran, pengajaran kepada murid, kita harus mulai dari diri kita dulu sendiri. Mandirinya bagaimana di sini? Memotivasi diri sendiri, apakah kita sudah siap memberikan pembelajaran yang baik, pengajaran yang maksimal untuk murid kita. Itu yang mandiri. Ya Bapak Ibu ya. Ketiga yaitu inovatif. Di zaman sekarang ini, inovatif yaitu penggunaan teknologi-teknologi, kita tidak hanya terpaku pada buku saja, melainkan ada media-media pembelajaran yang bisa kita gunakan sekreatif mungkin kita, agar anak-anak juga lebih mudah mendapatkan pemahaman pembelajaran yang mereka terima. Ya Bapak Ibu ya. Yang keempat ada kolaboratif. Nilai guru itu harus berkolaboratif, yaitu bekerja sama. Tidak hanya dengan murid, melainkan juga dengan rekan sejawat, dengan pemimpin sekolah, dan juga orang tua murid. Dan terakhir reflektif. Apa ini reflektif? Reflektif itu dengan kata lain kita mampu merefleksikan pengalaman yang kita jalani atau kita alami untuk kita evaluasi di kemudian hari. Mungkin saat ini kita pada hari ini apa yang kurang atau apa yang perlu kita kembangkan lagi. Nanti di kemudian hari kita evaluasi. Setelah kita refleksi, kita evaluasi apa yang perlu kita perbaiki. Sehingga nanti penyampaian kita menjadi guru yang selalu berbenah diri agar maksimal untuk disampaikan kepada murid. Begitu Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Nah, guru penggerak ini yaitu menciptakan siswa impian dengan menjadi apa kita? Yang pertama ada menjadi pemimpin pembelajaran. Kedua, menjadi coach bagi guru lain, saling berkolaborasi, bekerja sama antar guru, seperti yang tadi saya bilang, antar guru, siswa, kepala sekolah, dan orang tua. Terus menggerakkan komunitas praktis. Biasanya kita kenal di sini ada KKG, ya, ada MGMP. Nah, itu komunitas praktik kita bergerak aktif dalam kegiatan-kegiatan seperti itu. Kemudian yang terakhir ada menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Selalu pasti dijelaskan pembelajaran itu saat ini kita harus berpihak pada murid. Oke. Selanjutnya, nah di sini saya jelaskan sebagai guru penggerak yaitu kita juga memiliki visi, Bapak Ibu semua ya. Di mana visi dari guru penggerak adalah mewujudkan anak-anak Indonesia yang mencerminkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan Merdeka Belajar Bapak Ibu ya, yaitu pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, inovatif, berkebinekaan global, mampu hidup bergotong royong, serta mampu bernalar kritis dan diwujudkan dengan teori apresiatif inquiry dengan tahapan bagja. Oke, selanjutnya. Nah, kita masuk di sini. Menerapkan budaya positif. Dari kegiatan tadi, guru-guru sudah mempunyai nilai dan perannya. Kemudian apa yang mau kita wujudkan yaitu budaya positif. Untuk mewujudkan siswa impian, saya harus menuntun murid saya untuk membiasakan mereka menerapkan budaya positif. Nah, bagaimana itu? Yaitu dengan memahami kebutuhan dasar murid, mengambil posisi kontrol manajer, dan menerapkan segitiga restitusi agar tercipta disiplin positif yang muncul karena motivasi intrinsik. Oke, Bapak Ibu ya, nanti kita bahas apa itu posisi kontrol, apa itu segitiga restitusi. Nah, kita akan bahas selanjutnya. Oke, 5 posisi kontrol yang diterapkan guru, orang tua atau atasan menurut Dr. William Glasser. 5 posisi kontrol yang diterapkan guru, yang pertama ada penghukum, terus pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer. Ini bukan pilihan Bapak Ibu ya. Ini bukan pilihan, 5 posisi kontrol ini kita ketika kita spontan melakukannya. Misal ketika saat itu ada murid yang mungkin tidak mengerjakan PR. Nah, kita tuh cenderung langsung mengambil sikap. Apakah kita sebagai penghukumkah? Apakah kita sebagai pembuat rasa bersalahkah? Teman, pemantau, atau manajer? Biasanya kalau pembuat rasa bersalah itu ada kalimat-kalimat seperti, kok kamu nggak mau ngerjakan tugas sih, nak?
Kamu nggak kasihan sama ibu, sudah memberikan tugas, malah kamu tidak mengerjakan. Kamu tidak menghargai ibu ya. Nah, biasanya ada kalimat-kalimat seperti membuat si anak ini menyesal, membuat anak ini seperti merasa bersalah dan sebagainya. Kemudian sebelumnya ada penghukum ya Bapak Ibu ya, maaf. Ada penghukum-penghukum ini lebih cenderung ke sanksi-sanksi. Ya, seperti misalnya ketika ada anak yang tidak sesuai aturan, mungkin dia disuruh berlari. Biasanya ada seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan insya Allah kita sebagai guru tidak memposisikan diri kita sebagai penghukum. Karena pasti ada cara-cara lain membuat anak itu kembali memperbaiki sikapnya yang mungkin tidak sesuai dengan aturan yang ada. Oke, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Oke, selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup. Yang kedua, ada kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasa. Keempat, kebebasan. Dan kelima, kesenangan. Bapak Ibu ya, selanjutnya. Nah, dari budaya positif itu akan dibentuklah sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini biasanya kita bentuk di awal pelajaran atau tahun ajaran baru. Saat mulai memasuki ajaran, biasanya kita menyampaikan atau membuat keyakinan kelas di kelas kita. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Berarti waktu-waktu bisa berubah atau mungkin ada yang mau ditambahkan atau diperbaiki bisa ya Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas dapat diterapkan untuk membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Oke, dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada nilai luhur Pancasila atau biasa kita sebut profil pelajar Pancasila. Oke, selanjutnya, nah ini dia ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah ketika kita memfasilitasi anak-anak kita yang melakukan kesalahan atau tidak sesuai dengan aturan yang aturan atau keyakinan kelas yang kita buat, kita mengarahkan mereka, ya Bapak Ibu ya, mengarahkan mereka untuk memperbaiki atau mengambil keputusan yang sesuai dengan yang bersama-sama kita inginkan. Jadi segitiga restitusi itu ada yang pertama ada menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi kebutuhan, dan yang terakhir ada menanyakan kayak keyakinan. Itu apa saja? Terus yang pertama kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut atau melakukan kesalahan tersebut. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan? Nah, terus ada apa lagi? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus kalimat yang lain, bagaimana kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Terus kalau menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati atau diingatkan kembali nilai-nilai apa yang kita terapkan di kelas ini. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Pertanyaan-pertanyaan itu masuk di segitiga restitusi, di mana anak-anak mulai berpikir, mulai menemukan jawabannya, mulai mengambil keputusan yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu tadi segitiga restitusi. Nah, dari beberapa pengalaman yang saya ambil, saya mengambil refleksi. Jadi saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi guru kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Nah, saya merefleksikannya, hal menarik yang saya pelajari bahwa saling berhubungannya, mulai dari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang menciptakan guru dengan nilai dan perannya terutama seorang guru penggerak. Kemudian guru penggerak tersebut membuat visi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk menciptakannya harus ditanamkan budaya positif di lingkungan siswa dan guru atau di lingkungan pendidikan. Selanjutnya, ada pertanyaan lagi, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Nah, bagaimana kalau menurut pendapat saya, perubahan dari cara berpikir saya itu di mana saya perlu melibatkan berbagai pihak di sekolah untuk menciptakan budaya positif.
sehingga pelaksanaan budaya positif ini dapat mewujudkan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Selain itu, saya perlu memposisikan diri saya sebagai manajer, di mana posisi manajer ini kalimat-kalimat bijaksana yang mengarahkan siswa kita untuk mengambil keputusan yang sesuai, keputusan yang tepat ketika mereka melakukan kesalahan. Setiap kasus yang saya hadapi, terutama terhadap siswa yang melakukan kesalahan, serta menerapkan segitiga restitusi sebagai penyelesaiannya. Yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Di sini jawaban saya yaitu terkadang posisi kita sebagai guru dalam penyelesaian suatu permasalahan mendapati berbagai halangan. Banyaknya pihak yang memiliki pendapat yang berbeda, sehingga saya pribadi kesulitan untuk mengambil keputusan di sekolah. Di mana saat ini ketika kita mengambil keputusan untuk anak peserta didik kita, pasti ada komentar-komentar dari rekan kerja yang lain, apakah menurut mereka apakah tindakan kita benar atau salah, itu pasti ada pendapat-pendapat yang seperti itu. Ya Bapak Ibu ya. Selain itu, karakter anak dengan latar belakang yang berbeda-beda juga perlu pendampingan yang berbeda juga. Sehingga saya perlu mensosialisasikan terkait segitiga restitusi. Posisi kontrol kita sebagai guru kepada pihak yang ada di sekitar kita. Karena tidak semua guru sudah mengetahui segitiga restitusi ini. Itulah tadi perlunya saling bersosialisasi, saling memberikan pemahaman tentang segitiga restitusi. Selanjutnya, bagaimanakah perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Nah, jawaban saya, perasaan saya menjadi lebih termotivasi untuk mensosialisasikan budaya positif. Dengan menerapkan posisi kontrol serta segitiga restitusi, guru memberikan ruang dan kesempatan kepada siswa untuk mencari solusi dari permasalahan yang tengah dihadapi. Selain itu, saya juga perlu menciptakan strategi-strategi lainnya agar budaya positif ini tidak hanya sebagai wacana saja, melainkan sebagai bentuk pembiasaan pada kehidupan sehari-hari. Mengapa saya bilang bentuk pembiasaan? Karena budaya positif ini perlu kita lakukan berkelanjutan, Bapak Ibu. Berkelanjutan di mana kita berkomitmen untuk menerapkannya terus-menerus agar kita sebagai guru juga peserta didik kita terbiasa untuk melakukannya. Selanjutnya, menurut saya terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Nah, jawaban saya beberapa hal yang sudah baik adalah sudah berlangsungnya disiplin positif yang dilakukan guru dan siswa, salah satunya contoh adalah sikap sapa, senyum, dan sopan. Biasanya kita lakukan pertama kali saat penerimaan siswa masuk sekolah ya Bapak Ibu ya. Kita sebagai guru ada jadwal piket, menyambut siswa datang ke sekolah, menerimanya ketika orang tua mengantar mereka di depan gerbang sekolah, kita pasti memberikan sapa, salam, kemudian senyum, kemudian anak-anak merespon dengan sopan, bersalaman dengan kita sebagai pendidik. Terus selanjutnya, selain itu berjalannya keyakinan kelas yang sudah ditetapkan bersama serta diciptakan dengan berpihak pada murid, yaitu guru dan murid berkolaborasi untuk menciptakan keyakinan kelas dan menjalankannya bersama-sama. Hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru kepada siswanya, di mana posisi kontrol yang tepat adalah sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering dipakai dan bagaimanakah perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang saya pakai dan bagaimana perasaan saya sekarang? Apa perbedaannya? Nah, jawaban saya, setelah mempelajari modul ini, saya sedang berbenah diri untuk memposisikan diri saya sebagai manajer atau posisi manajer. Meski itu tidak mudah. Jujur, pasti cenderung saya ketika anak melakukan kesalahan, saya cenderung menyampaikan kalimat-kalimat yang mungkin kalimat itu seperti membuat mereka merasa bersalah atau bahkan hukuman, seperti misalnya ketika mereka melakukan kesalahan saya suruh mereka merenungkan di luar kelas dan sebagainya. Pasti saya jujur saya masih memposisikan diri saya di posisi kontrol pembuat rasa bersalah atau penghukum. Dan saat ini saya sedang berbenah diri untuk memposisikan diri saya sebagai manajer, di mana saya berdiskusi mengajak siswa saya untuk menemukan solusinya dari masalah yang tengah dihadapi siswa.
agar mereka tidak merasa nyaman dan mau memperbaiki dirinya dan kembali pada kodratnya itu tadi seperti Ki Hajar Dewantara bilang kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Namun akan saya terapkan dan membiasakan diri saya untuk melakukan segitiga restitusi tadi. Yaitu ketika kita sudah melakukan posisi kontrol, kita terapkan segitiga restitusi tadi, di mana kita menanyakan beberapa pertanyaan kepada siswa kita untuk mengambil solusi yang tepat. Perasaan saya sungguh senang karena beberapa kasus yang saya terapkan posisi manajer membuat siswa lebih nyaman dan bijak untuk bersikap dan mengambil tindakan. Bukan berarti ketika saya belajar di SD anak-anak tidak bisa bijak dalam bersikap, tidak. Ketika kita mengarahkannya, ketika kita mampu melakukan segitiga restitusi di mana siswa mulai berpikir cara mengambil keputusan atau sikap yang baik, bagaimana mereka sudah belajar untuk bersikap bijak ya sejak dini mungkin. Oke, Bapak Ibu. Lanjut, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelumnya, jujur, saya tidak pernah menerapkan segitiga restitusi, Ibu-Ibu ya, karena ketidaktahuan saya akan hal tersebut. Saya cenderung hanya menegur, bahkan marah dan memberikan hukuman. Nah, saya hanya melakukan salah satu kegiatan segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas saja. Hanya menanyakan kenapa seperti itu. Kok kamu seperti itu? Nah, kenapa tidak menjalankan yang aturan yang ada? Hanya seperti itu, menanyakan menstabilkan identitas tapi tidak menyelanjutkannya sampai validasi dan menanyakan keyakinan. Lanjut, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Bagi saya, jawaban saya ya, bagi saya hal penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas ataupun sekolah adalah bagaimana kita saling bekerja sama, berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait agar budaya positif tersebut dalam menjadi suatu kebiasaan dalam setiap kegiatan di kelas atau sekolah. Kesadaran mereka untuk selalu mewujudkan budaya positif tersebut setiap harinya. Jadi budaya positif ini tidak cenderung hanya ke siswa, tidak cenderung hanya ke guru, tapi untuk seluruh warga sekolah. Guru, siswa, kepala sekolah, bahkan orang tua. Nah, itu tadi Bapak Ibu pembahasan singkat dari saya terkait modul 1.4 yaitu budaya positif, di mana saya rangkum, saya gabungkan dari filosofi pemahaman Ki Hajar Dewantara, terus ada nilai dan peran guru penggerak, terus ada visi dari guru-guru penggerak itu sendiri dan sampai diterapkannya budaya positif di lingkungan pendidikan. Saya izin stop share. Mungkin kita bisa buka sesi tanya jawab ibu-ibu ya. Jika ada yang ingin bertanya, kita saling diskusi. Mungkin ada yang bertanya terus ada berarti salah satu dari ibu-ibu di sini yang mau menjawab juga boleh ya ibu-ibu ya. Saya beri kesempatan, kita saling belajar bersama karena saya pun masih banyak kurangnya, saya pun masih banyak belajar tentang menerapkan budaya positif di mana kita juga mempelajari posisi kontrol, memahami 5 kebutuhan manusia tadi, anak-anak murid kita. Terus kita juga harus menerapkan yang namanya segitiga restitusi saat pembelajaran di kelas. Boleh Bapak Ibu jika ingin ada yang bertanya, boleh di raise hand. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu, Ibu-ibu semua, ibu-ibu yang cantik ini? Ada yang mau ditanyakan? Bisa Ibu Selvi. Ya, Ibu Ika, disilahkan. Ada yang ingin bertanyakan? Tadi kan ada slide tuh, tantangan yang dihadapi. Ya, betul. Sama Pertanyaan ya tadi ya, tantangan kita Bu, ya. ya Tantangan tantangan, yang saya refleksi tadi kalau ya, nggak berarti. salah kan tadi ada yang saya ingat tuh dua. Yang pertama yang eh, Iya, rekan-rekan betul. kerja kita nanggapin Iya, betul. atau merespon bagaimana penerapan disiplin positif kita di kelas. Yang kedua, karakter anak-anak tuh. Iya, betul Nah, Ibu. terus kan berdasarkan pemaparannya Bu Selvi, selama ini kan masih belum ke arah menjadi
manajer nih Betul, Ibu. dalam penerapan disiplin itu. Untuk jangka waktu Bu Selvi mencoba untuk menerapkan menjadi manajer itu terkait sama kendala yang tadi itu, udah ada nggak pengalaman yang bisa dibagi ke kita-kita, eh, mungkin yang dihadapi di lapangan, di kelas Mm-mm. dihadapi langsung ke anak-anak itu, Mm-mm. dari kendala itu ada nggak yang sudah pernah dialami dan bisa diatasi sama Bu Oh, Selvi gitu. Mungkin oke. bisa dibagi sedikit pengalaman yang peristiwa realnya di kelas. Oke. Kebetulan saat ini ketika saya melakukan pendidikan guru penggerak dan mendapatkan materi ini, saya belum menerapkannya sebenarnya Bapak Ibu. Jadi saya mengambil kesimpulan dari yang sebelum-sebelumnya saya lakukan. Jadi misalnya waktu tadi saya bilang kan saya belum sampai di posisi kontrol manager, mungkin ada saatnya saya menanyakan dulu dengan baik, tapi ketika anak itu sudah masih melakukannya kesalahan tersebut, saya kembali lagi tuh posisi saya menjadi penghukum, menjadi pembuat rasa bersalah. Seperti itu, saya belum konsisten untuk menerapkan posisi kontrol itu saya sebagai manajer dan menerapkan segitiga restu itu belum secara konsisten dan berkomitmen. Karena cenderung anak-anak itu seperti misalnya kita kasih tahu sehari, melakukannya, terus berulang lagi seperti itu, saya kembali lagi posisi kontrolnya menjadi penghukum, menjadi membuat rasa bersalah dan sebagainya, Ibu. Jadi belum bisa memastikan atau menyampaikan secara detail karena saya juga baru mendapatkan materinya dan sedang berbenah diri untuk menerapkannya. Dan mungkin saya harap sih di ajaran baru ini saya lebih konsisten lagi, lebih berkomitmen lagi untuk menerapkannya dan saya memohon kerjasama rekan-rekan semua saling mensupport, saling mengingatkan tentang materi yang pada hari ini karena bagus sekali budaya positif ini untuk kita terapkan. Tidak hanya untuk diri sendiri, tidak hanya untuk anak murid saja, tapi untuk kita semua, termasuk ke orang tua juga. Begitu, Bapak Ibu. Ada lagi yang ingin memberikan masukan? Siapa tahu ada ibu-ibu di sini yang sudah menerapkan segitiga restitusi, mungkin kita bisa berbagi pengalaman. Atau ada yang ibu saya posisi kontrolnya di masih sebagai teman atau masih sebagai ini pemantau saja. Pemantau itu contohnya mungkin dia hanya melihat terus menyampaikan ke atasan tanpa menegur si anak ini. Cenderung mengobservasi, memberikan catatan, tahu-tahu dia sudah laporan ke orang tuanya atau ke pemimpinnya, bagaimana nih kok anak ini tidak berubah-berubah, tapi tidak ada teguran yang pasti kepada si anak itu. Itu posisi pemantau ibu-ibu ya. Siapa tahu ada ibu-ibu yang di sini yang mau berbagi pengalaman. Apakah ada yang sudah menerapkan? Saya Bu Dewi, silahkan. ya mungkin untuk berbagi ini dalam artian seperti yang dibilang Bu Selvi pemantau. Jadi kan posisi saya di sini adalah guru bidang studi yang mana kita sama-sama tahu kalau anak-anak itu terkadang cenderungnya lebih dekat dengan wali kelasnya. Jadi Oke. kayak saya memposisikan diri saya tuh guru bidang studi seperti yang Bu Selvi bilang bahwa adalah pemantau. Jadi saya nggak bisa tuh yang langsung ketika ada permasalahan langsung ini kenapa ada apa diselesaikan di situ. Saya harus menurut saya lebih sopannya ketika saya menyampaikan itu kepada wali kelasnya, lalu kalau memang tidak bisa diselesaikan baru ke BK. Jadi bukan seperti manajer yang tadi Bu Iya, betul. Selvi bilang saya belum. Kalau saya malah menurut saya tidak mungkin belum bisa untuk sampai ke sana karena mungkin karena guru bidang studi saya memposisikan diri saya sebagai pemantau. Jadi bukan untuk memberi tahu ke semuanya tapi lebih ke berbagi gitu aja Betul. sih Bu Selvi. Oke, betul itu pengalaman banget ya Bu ya. Jadi di mana sebenarnya bidang studi itu punya hak juga atas kelasnya, atas waktu ketika mereka memberikan pembelajaran. Jadi bukan berarti ketika ibu masuk, ibu membatasi diri bahwa oh ini kan bukan kelas saya. Biasanya ada yang seperti itu ya. Oh ini kan bukan kelas saya atau ini kan bukan murid saya. Saya hanya di sini hanya sebagai guru bidang studi, hanya di jam-jam tertentu saja saya masuk. Padahal guru bidang studi itu perlu menanamkan chemistry juga kepada anak-anak yang mereka ajarkan.
ya. Jadi mungkin suatu saat guru bidang studi juga perlu mengambil keputusan ketika anak itu berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan di kelas, boleh dia melakukan keputusannya, boleh dia mengambil posisi kontrol, mungkin dia sebagai penghukum, nggak apa-apa. Itu kan pilihan ya tadi, bukan pilihan sih sebenarnya, menyesuaikan apa yang ada di lapangan itu tadi, apa karakter-karakter siswa kita begitu. Jadi tidak ada batasan bahwa guru bidang studi tidak bisa mengambil posisi kontrol di kelas yang mereka ajarkan, tapi malah kita memberikan ruang atau kebebasan kepada guru bidang studi untuk apa, bebas mengambil tindakan sesuai dengan, yang penting sesuai dengan norma dan aturan yang ada, itu aja sih Bu Dewi ya. Oke, mungkin ada mau ditambahkan dari pengalaman Bu Dewi dan Bu Ika, dari ibu-ibu yang lain? Bu Fatimah mungkin, Bu Nopi atau Bu Ani, apa cukup pembahasan kita? Jika memang tidak ada lagi pembahasan yang mau disampaikan, saya mohon undur diri. Semoga nanti di lain waktu saya berbagi pengalaman lagi kepada teman-teman sekalian, berbagi materi terkait dari apa yang saya terima di materi di pendidikan guru penggerak ini. Semoga kita bisa menerapkannya ke depannya. Saling berbenah diri, semoga kita menjadi guru-guru yang hebat, yang bisa melahirkan siswa-siswa yang sukses, yang cemerlang dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, ibu-ibu semua, jika memang tidak ada lagi yang ingin dicanakan, tidak ada lagi yang akan didiskusikan, saya mohon undur diri. Mohon maaf jika saya banyak kurang, banyak belajar lagi ya ibu-ibu ya. Saya mohon dukungan dan supportnya. Semoga saya lancar sampai akhir nanti pendidikan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ibu-ibu hebat semua. Sampai jumpa. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.